Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM 231011672001. Pada video ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dalam linguistik, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Yang pertama, fonologi, bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan tuntunan bunyi-bunyi bahasa disebut fonologi. Sejarah entomologi terbentuk dari kata fon, yaitu bunyi, dan logi, yaitu ilmu. Fonologi dibedakan menjadi dua, fonetik dan fonimik. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Fonimik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Fonetik dalam linguistik ini ada fonetik teoritis dan fonetik praktis. 1. Fonetik teoritis menemukan kaidah bunyi. 2. Fonetik praktis menemukan lafal bunyi bahasa. Fonetik teoritis menemukan kaidah bunyi bahasa tertentu. Fonimik praktis menemukan ejaan yang sesuai. 2. Morfologi ialah cabang linguistik yang di dalamnya mempelajari bentuk kata, perubahan kata, dan dampak dari perubahan kata terhadap arti dan kelas kata. Kajian morfologi berfokus pada bentukan dan perubahan kata. Diklasifikasikan, morfem ada 5 berdasarkan beberapa kriteria. 1. Morfem bebas dan morfem terikat. 2. Morfem utuh dan morfem terbagi. 3. Morfem submental dan morfem suprasegmental. 4. Morfem Dolbesch zero. 5. Morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Selanjutnya, sintaksis. Sintaksis adalah ilmu tentang cara merangkai kalimat sesuai kaidah bahasa Indonesia yang benar. Struktur sintaksis melibatkan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ini adalah konsep yang berkaitan dengan fungsi sintaksis. Dalam sintaksis, kata adalah satuan terkecil yang membentuk satuan sintaksis yang besar. Seperti frasa, ada 2 jenis kata, yaitu kata penuh dan kata tugas. Kata penuh memiliki makna leksikal dan tidak dapat berdiri sendiri dalam ucapan. Satuan sintaksis ada 3, yang paling kecil adalah frasa, lalu ada klausa, dan paling terbesarnya yaitu kalimat. Keempat, yaitu wacana sebagai tuturan atau perkataan. Unsur wacana dapat dibedakan menjadi 2 aspek, yaitu 1. Unsur internal wacana, 2. Unsur eksternal wacana. Jenis-jenis wacana yaitu wacana lisan sebagai media komunikasi. 2. Wacana tertulis disampaikan melalui tulisan. 3. Wacana non-fiksi atau wacana ilmiah. 4. Wacana fiksi berorientasi pada imajinasi. 5. Wacana naratif adalah wacana yang menggambarkan dan menceritakan dengan sejelas-jelasnya. 6. Wacana argumentatif bertujuan mempengaruhi sikap ataupun pendapat pendengar atau pembaca. 7. Wacana deskriptif yaitu aspek penggambaran objek. Dan kelima, semantik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Ia melambangkan makna-makna atau tanda-tanda yang menyatakan serta menghubungkan makna satu dan makna lainnya. Makna tersebut menjadi 12, yaitu makna gramatikal, makna leksikal, makna konseptual, makna referensial, makna asosiatif, makna istilah, makna idiom, makna peribahasa, makna non-referensial, makna konnotatif, makna denotatif, makna konseptual. Makna juga memiliki relasi hubungan semantik yang terdapat antara satuan lainnya, yaitu pertama, sinonim kemiripan makna kata, yang kedua, antonim kebalikan makna kata, yang ketiga, memiliki lebih dari satu makna. 5. Homonimi, 2 buah kata yang bentuknya mirip namun berbeda makna. Yang keempat, hiponimi, bentuk ujaran yang maknanya tercangkup dalam makna ujaran lain. Ketujuh, ambiguity, bermakna ganda dalam cakupan makna kalimat. Dan kedelapan, redundansi, kelimpahan kata. Materi yang terakhir yaitu pragmatik, ialah unsur bahasa dalam tindak tutur. Dalam tindak tutur ada 3 jenis. 1. Tindak tutur lokusi. 2. Tindak tutur lokusi atau the act of doing something. 3. Tindak tutur perlokusi. Yang kedua ada konteks, adalah suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung menambah kejelasan. Ada macam-macam konteks, yaitu konteks linguistik,
konteks fisik, konteks estetik, konteks sosial. Selain konteks, ada juga implikatur, adalah makna yang terselubung dari sebuah tuturan yang diucapkan penutur atau mitra tutur. Ruang lingkup pragmatik. 1. Tindak tutur. Istilah dan teori tindak tutur diperkenalkan pertama kali oleh Austin. 2. Peranggapan. Levinson mengembangkan konsep mengenai praanggapan menjadi semacam anggapan atau pengetahuan terhadap sesuatu. Suatu tuturan menjadi benar atau salah dapat ditentukan dengan adanya praanggapan, atau sederhananya adalah beranggapan tindakan yang kedua sebelumnya. 3. Implikatur. Pertama kali diperkenalkan oleh Paul Greenz, berarti maksud dari penutur yang tidak ada di dalam tuturan karena disampaikan sejarah berbeda dalam tuturannya.